Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kita acara Jagung Santri, sajian utama Aula Media Televisi. Ada yang istimewa kali ini, kita berada di lokasi Pondok Pesantren At-Tauhid Sidoarjo, Surabaya. Dan bersama kita kali ini adalah, ini saya jelaskan dulu, pondok ini pondok yang cukup bersejarah bagi perkembangan Islam di kota Surabaya dan Indonesia secara umum. Pengasuhnya sekarang adalah Kiai Mas Mansur Tolha Abdullah Sattar, dan ini dzurriat beliau. Saya perkenalkan, ini Gus Mas Kamil Amar. Beliau ini juga pengasuh di Pondok Pesantren At-Tauhid, dan di kanan kita ini, yang paling kanan adalah Gus Ariful Haq. Gus, ini kita perlu ngobrol-ngobrol karena terkait dengan Hari Santri ini, Gus. Karena betapapun momentum Hari Santri ini berasal dari Surabaya, karena resolusi jihad juga dideklarasikan di Surabaya, dan pecah perang yang memberikan arah dari resolusi jihad itu adalah Surabaya yang menjadi tonggak utama. Saya pengen tahu dulu ini, Gus, karena pondok ini kan juga cukup lama sebelum Indonesia berdiri, sebelum ada ormas-ormas Islam berdiri, pondok ini sudah ada. Ini bisa diceritakan sedikit, Gus? Gus Kamal. Saya mungkin akan mulai dari At-Tauhid dulu. At-Tauhid ini adalah bagian kecil dari kampung yang namanya Ndresmo, yang pada saat itu konon diambil nama Ndresmo itu karena belum ketemu nama, melihat ada santri yang deres, jumlah santrinya ada 5, yang kemudian menginspirasi nama menjadi Ndresmo, nama kampung Ndresmo. At-Tauhid adalah bagian kecil dari kampung besar Ndresmo sebagai titik kesekian di Surabaya yang menghijaukan Surabaya dan sekitarnya. Saya mendapat cerita dari Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah ketika sowan bersama Abah. Beliau nanya begini, wonten jeneng At-Tauhid niku kait kapan? Akhirnya terungkap bahwa hampir semua pondok pesantren di Indonesia itu baru punya nama antara tahun 68 sampai 70 sekian, termasuk At-Tauhid ini. Karena sebelum formal resmi At-Tauhid punya nama At-Tauhid, kita juga sudah ada pondoknya, sudah ada kegiatannya, sudah ada ngajinya, sudah ada hikmahnya, tapi baru muncul di tahun 69 ada nama At-Tauhid. Sebelum itu di Ndresmo itu namanya ya tetap Pondok Ndresmo, sebagaimana pondok-pondok yang lain, di mana para kiai itu mengangkat nama daerahnya sebagai nama pondok. Sidogiri nggih, Pondok Sidogiri nggih, Denanyar, Tambak Beras, Tugu Ireng, Ploso, Langitan dan seterusnya. Baru kemudian setelah ketemu di Langitan, mondoknya ke siapa? Ke kiai siapa? Nah, era 69 itu era pondok pesantren yang tidak lagi terpusat pada satu figur, termasuk At-Tauhid yang kemudian ikut serta dalam wujud baru pondok pesantren yang ada di Ndresmo. At-Tauhid sendiri didirikan oleh Mbah Yai Mas Tolha Abdullah Sattar. Beliau di masa mudanya bersama Kiai Yusuf Hasyim. Beliau satu pasukan di Hizbullah. Beliau pangkat terakhirnya itu Letnan Jenderal. Pangkat terakhir beliau Letnan Jenderal,
pangkat itu beliau dapat setelah beliau berhasil melaksanakan operasi perebutan senjata di gudang Ngagel sini. Ngagel. Mungkin sekarang di sekitar JBS itu beliau berhasil membawa hampir seluruh isi gudang. Kemudian senjatanya ya. Diambil senjatanya bersama pasukan dibawa ke Ponorogo, sampai di Ponorogo kemudian beliau mendapatkan kenaikan pangkat bersama rekan-rekan seperjuangan itu. Ada yang unik dari Kiai Mas Tolhah dalam kiprahnya di pasukan. Sebetulnya beliau tidak tidak memposisikan diri sebagai pasukan perang, tapi beliau biasanya menjadi pasukan taktis, pasukan logistik, biasanya seperti itu. Ada cerita yang masih segar di kalangan santri itu, kalau beliau biasanya ketika pasukan mulai kekurangan logistik, kekurangan beliau yang turun, ambil apa yang ada, anggap itu ghanimah, anggap itu ghanimah. Satu ketika di Blawuran itu beliau masuk begitu saja ke toko emas milik warga keturunan itu, diambil begitu saja tanpa diketahui pemiliknya, dia jual kembali ke tempat itu untuk menjadi uang, dan kemudian dirupakan jadi makanan untuk pasukan-pasukan. Nah, ini kemudian yang menginspirasi operasi perebutan senjata itu dipimpin beliau, dan akhirnya berhasil sampai kemudian beliau mendapatkan pangkat letnan jenderal. Setelah resolusi jihad itu selesai, berhasil, alhamdulillah, semestinya beliau masuk dalam bagian dari veteran, tetapi beliau ternyata tidak meneruskan itu. Sudah, saya cukup, saya akan berjuang di sisi yang lain, balik ke pondok, kembali ke barak, dan ya seperti ini wujudnya hari ini, kita yang meneruskan langkah perjuangan beliau. Ya, Gus, memang di kalangan kiai-kiai kita itu kan rata-rata itu pejuang di masa revolusi fisik, antara 45 49 itu, dan baik di barisan Hizbullah maupun Sabilillah. Dan tidak semuanya kemudian menjadi pasukan organik di TNI. Kayak Kiai Yusuf Hasyim ya balik ke pondok, kiai-kiai yang lain juga balik ke pondok. Gus, yang perlu kita ketahui ini, Sidoresmo ini kan tadi itu nama Sidoresmo dari karena deres nih mungkin ya. Karena aktivitas deres Quran gitu tentu saja gitu. Nah, yang tahun-tahun itu Sidoresmo ini kan dikenal juga sebagai tempat penggemblengan, Gus. Tasulti itu ceritanya ini, Gus. Monggo. Mas Arif Tasulti. Pada tahun-tahun itu memang Sidoresmo dikenal sebagai tempat kejadukan, pasukan-pasukan yang Gus niki diseruput nggih. Pasukan-pasukan yang mau berperang itu digemblenge, dan dulu pernah ada sumurnya Mbak Sayyid juga, namanya sumur minyak Quran. Jadi dulu pernah ada cerita salah satu santri yang mau ngoncei semongko diumbah dulu, kemudian dioncei gak kecil. Memang mbahnya nyucinya pakai air sumur itu. Sekarang karena mungkin dikhawatirkan disalahgunakan, akhirnya seperti itu ditutup sekarang. Kira-kira lokasi di mana nih, Gus? Lokasinya nek kula ngarani
dari beliau-beliau memang Rahasiakan. itu dirahasiakan, dihilafkan. Ada yang bilang di sana, ada yang bilang di sana. Yang jelas dari maksud-maksud beliau wis ojo lah. Liyane ae. Dulu juga waktu zaman sebelum Jepang. Oke, zaman Jepang. Itu dulu di sini kan ada kerja rodi ya, di sebelah utaranya Andresmo ini. Kerja rodi di lahan di utaranya Andresmo ini. Itu apa namanya? Waktu sebelum Jepang juga zaman Belanda, itu yang dari utaranya ini sungai ini. Sungai Jagir. Perangnya ya di sini perang. Kemudian pasukan semuanya larinya ke sini. Kenapa kok larinya ke sini? Karena di sini memang dianggap oleh mereka tempat yang paling aman. Karena Belanda pada waktu itu ketika masuk ke sini tidak berani. Karena pernah pimpinannya waktu masuk ke sini pas waktunya ngaji, kemudian mereka keluar dari sini tidak menemukan kudanya yang diparkir di sini, sehingga berjalan akhirnya mungkin kecapean, akhirnya mati. Matinya tepatnya di daerah Semolo. Jadi Belanda nggak berani masuk ke sini, sehingga sini dianggap tempat yang paling aman untuk para pejuang. Dulu saya juga pernah dapat cerita di tempat ngajinya Mbah Muhammad Nur itu dulu waktu perang tidak ada bom yang turun di sini. Jadi meriam itu tidak ada yang turun di sini. Semuanya kalau nggak mati di situ bablas ke selatan. Ada satu yang jatuh di buah itu. Satu yang jatuh ke sini, tapi tidak meletus. Bukan di meja makan, tepat di meja ngajinya Mbah Muhammad Nur. Mbah Muhammad Nur ini abahnya Yai Mas Nur. Mbah Muhammad Nur itu mbahnya Yai Mas Tolha. Mas Nur Beranjangan. Betul. Abahnya mbahnya Kiai Mas Tolha. Kiai Mas Tolha bin Abdul Sattar. Bin Kiai Ahmad Tolha bin Abdul Sattar bin Muhammad Nur. Jadi mbahnya Yai Tolha. Itu saksinya masih ada sekarang. Dulu waktu masih kecil, itu semuanya dulu pada waktu itu ngungsi semuanya. Tinggal dua keluarga. Itu keluarga Kiai Abdul Hamid sama Kiai Abdul Sattar. Itu saudara. Yang monangi jatuhnya itu namanya Kiai Hamid itu tadi. Kemudian di bawah masih kebul-kebul, di bawah sama gelangsing gitu. Kemudian mau dibuang ke daerah utara, ditanya sama Kiai Abdul Sattar, apa itu me? Mbok kang iki kan lu kurang mejo ngajine bapak. Dibuka. Lu me iku nek meledos entek terus mau. Akhirnya dibuang. Dan anaknya dibuangnya sama anaknya. Namanya Kiai Nur Hamid. Dia sekarang masih ada. Dan itu saya dapat cerita dari ya, kisah-kisah di Sidoresmo ini cukup banyak sebenarnya, dan tokoh-tokoh yang menjadi pejuang juga banyak. Ini saya mencatat misalkan Kiai Mas Muhajir itu juga pejuang di masa-masa revolusi dan kemudian kembali ke pondok untuk mengembangkan pendidikan. Tapi kita lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Saudara, masih bersama Jagung Santri, sajian utama Aula Media Televisi, dan kita masih bincang-bincang soal Sidoresmo dan perkembangan Islam di Kota Surabaya. Kota Surabaya ini ada satu sungai yang sangat bersejarah, yakni Kalimas. Nah, di dalam Kalimas ini membelah Kota Surabaya. Kalau kita melihat bahwa ada pembagian antara kultur santri dan abangan di Kota Surabaya, yang bagian selatan sebenarnya diwarnai dengan abangan dan utara karena dekat dengan
jejak-jejak Kanjeng Sunan Ampel menjadi kawasan santri. Tetapi tidak khas demikian, tetapi ada Sidoresmo yang berada di selatan sungai, dan ini yang mengembangkan adalah menjadi jejak Islamnya adalah Sidoresmo. Gus Kamil, ini tadi cerita-cerita yang cukup menarik soal masa-masa revolusi. Saya ingin tahu ini Gus, ini betapapun perjuangan di tanah air kita ini kan tidak lepas dari dzurriyyat para pejuang dari Kanjeng Nabi ya, atau dari Ahlul Bait. Nah, meskipun tidak menyebut Habib, itu ada keturunan dari Rasulullah. Nah, bisa dikisahkan kenapa di sini ini kan juga bagian dari Basaiban atau yang satunya itu apa? Ahmad Khan ya. Nah, itu Gus, moga disinggung sedikit nanti Gus untuk Gus Ariful boleh, biar Mas Arif yang Mas Arif, moga. Dari dulu memang pejuang-pejuang yang ada garis dari Rasulullah, memang darahnya memang darah-darah pejuang. Dan ketika masuk ke sini kemudian mencampur dengan pribumi, menikah dengan orang pribumi, sehingga apa jenenge perilakunya juga seperti orang pribumi. Dan di Indrosmo ini yang paling unik, memang wajahnya memang nggak ada yang wajahnya ya pesek-pesek. Itu konon dulu memang Sayyid Ali Akbar memang doanya karena memang zaman penjajah ya, supaya tidak dikejar oleh Belanda, memang doanya kalau nggak salah Allahumma ja'al apa ya, kalian intinya doanya itu supaya wajahnya itu jawani, sehingga alhamdulillah dikabulkan sama Allah, wajahnya ya jawani. Jadi kalau ada orang luar lihat napa jenenge dzurriyyat Indrosmo ya sama sekali tidak terlintas di benaknya bahwa itu adalah punya darah keturunan Rasulullah. Dan memang Indrosmo ini dari dulu, kalau saya lihat sejarah sampai ke Basaiban, isinya itu perjuangan beliau-beliau niku tidak mau untuk ditampakkan, tidak mau naik panggung. Jadi semuanya bahasa pesantrennya umum. Mulai dari Abu Bakar Basaiban di Yaman itu yang dulu ada banjir, kemudian makamnya hilang semua, kemudian minta tolong ke Wali Kutub untuk nyari makam-makam, ketemu semua, cuma satu yang nggak ketemu, namanya Abu Bakar Basaiban, tidak ketemu. Kemudian ke Mbah Ali Akbar juga seperti itu, doanya seperti itu. Kemudian ketika diruntut lagi ke Kiai Mas Alwi, Kiai Mas Alwi itu salah satu pendiri NU, Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Abdul Karim itu nyampainya ke Mbah Muhammad, Muhammad bin Abdul Mansur bin Abdul Karim. Abdul Mansur itu yang punya pabean. Itu salah satu pendiri NU. Tapi orang mengenal beliau barusan. Saya pernah tanya sama salah satu pengurus NU yang mau ziarah, tidak ada di listnya Kiai Mas Alwi. Kemudian saya tanya, kok nggak Kiai Mas Alwi? Siapa itu? Loh, saya jelaskan makamnya di mana, nggak tahu. Artinya beliau salah satu pendiri NU, tapi tidak seperti yang lain. Kalau yang lain Mbah Hasyim, kemudian Ridwan, Bawah, semuanya tahu. Kiai Mas Alwi tidak ada yang tahu, dan makamnya beda dengan yang lain.
Makamnya Masya Allah, prihatin. Dulu Ini kalau yang di tembok itu ya? dulu kalau nggak konangan dirangka jadi dapur itu. dirangka. Dirangka. Kalau nggak konangan jadi dapur, dibuat. Sudah jadi dapur nggih. Dirangka nggih. Kemudian Kiai Mas Mansur yang Muhammadiyah itu masih misanan. Masih misanan. Itu juga siapa yang tahu itu ada darah. Kemudian Kiai Mansur yang pernah satu penjara dengan Mbah Hasim di Kalisosok. Itu pun Koblen. itu kan ditawari untuk juga keluar, tapi beliau tidak mau. Sampean saja yang diperlukan oleh umat, saya di sini aja bagian belakang. Artinya banyak dari kiai-kiai Indrosemoh yang berjuang itu tidak menampakkan perjuangan beliau. Contoh lagi Kiai Mas Abdul Qohar. Siapa yang tahu Mas Abdul Qohar? Padahal beliau adalah guru daripada Kiai Soleh Langitan, Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh gurunya Kiai Hasim, gurunya Kiai Ahmad. Itu mencuat ketika Kiai Maimun pernah sowan ke Kiai Talha, kemudian beliau mengatakan menemukan sejarah bahwasanya pembibit ulama tanah Jawa adalah Kiai Mas Abdul Qohar. Kemudian yang membawa sanad I'anatul Thalibin ke tanah Jawa juga beliau. Itu kami pun tidak tahu. Kemudian setelah itu kami korek, saya cari informasi ternyata memang benar adanya. Saya menemukan satu koras kitab Mbah Soleh Langitan, itu di pinggir-pinggirnya ada catatan. Takrir saking Kiai Mas Abdul Qohar wong kang ngaji tasawuf. Kemudian saya juga menemukan silsilah keilmuan, sanad keilmuan. Itu saya lihat pertama kiai-kiai gede-gede tok, wonten Mas Fakih, Kiai Fakih Mas Malang, wonten Kiai Zainuddin Mojosari dan lain-lain. Itu sanad keilmuannya muncul ke Kiai Mas Abdul Qohar, kemudian langsung ke Bajai Sulaiman. Itu munculnya langsung. Jadi mungkin nggak tahu. Banyak juga dari santri-santri Langitan juga yang kesini minta tunjukkan makamnya Mbah Abdul Qohar. Ketika beliau tahu makamnya Mbah Abdul Qohar, lah kok gini? Karena memang beliau memang tidak mau. Kalau lokasi makamnya di mana, Gus? Di daerah Hidosemo. Bahkan dulu ini ada cerita anak cucunya juga. Anak cucunya juga. Cocok Dumoni. Anak cucunya juga bilang begini. Dulu waktu Mbah Soleh itu ngaji ke Mbah Abdul Qohar, itu beliau setelah selesai, beliau dipeseni, cung kono joko kondo yang paling ngaji itu aku ya. Artinya beliau tidak mau orang-orang tahu bahwasanya dia ngaji. Beliau pernah ngaji di Abdul Qohar. Artinya keumulannya itu memang dari mbah-mbahnya atas-atasnya, karena Sayyid Abu Bakar Basyaiban itu beliau di salah satu kitab muridnya pernah berdoa, Allahumma sturni min aqwa dzurriyyati min aqyunin nas. Itu doa Abu Bakar Basyaiban. Ya Allah, tutuplah saya dan dzurriyyah saya dari perhatian banyak orang. Ini karena dimensi tasawuf ya, Gus ya, ngajinya itu. Jadi ya lakonono sing apik gak perlu wong ngerti. Surusane pangeran. Tapi pada satu ketika memang ada saja yang mencoba ngonangi ini ada saja, seperti di beberapa sanak Indrosemoh waktu haji, waktu umroh, orang-orang yang sangat memahami bagaimana Yaman itu pasti akan nuding inta min Yaman,
Lah namanya Entah Hadromut. Sering kali kita langsung ditohok seperti itu. Kita tanya cara Jawani ngono, kon rodok kon dine aku Yaman. Jawabnya mesti begini. Ini Yaman, ini Yamani, ini Hadromi banget. Jawab mereka seperti itu. Dari face-nya gitu. Bukan dari face, tapi dari sekitar mata. Sekitar mata. Kita tidak tahu juga apa yang membuat mereka mencoba untuk menebak kalau kita bagian dari mereka. Ada lagi cerita yang unik, itu barokahnya sakit gigi. Ada saudara yang sakit gigi, kemudian dia ke dokter. Setelah diperiksa itu ternyata memang agak parah. Nah, dokter itu menemukan struktur rahang dan struktur gigi yang menurut beliau baru. Ini bukan struktur gigi orang Indonesia, bukan struktur gigi orang-orang Indonesia pada umumnya. Tanya, panjenengan peranaan mana? Karena ini bukan struktur Jawa. Ya, akhirnya tanya ke bapaknya, tanya ke mbahnya, ketemu, dijawab. Nah, ternyata dia baru sadar juga kalau ada darah dari Hadromut yang mengalir. Banyak cerita yang seperti itu, tapi satu simpulan bahwa kita ini memang cetakannya cetakan humul. Jadi kalau kepingin agak viral dikit gitu biasanya ada saja. Stop kota Surabaya. Jadi aman lah, tidak mungkin jadi ketua apa-apa lah. Ya, seperti resolusi jihad. Resolusi jihad itu tuan rumahnya Surabaya. Tuan rumahnya resolusi jihad itu Surabaya. Tidak mungkin ketika tuan rumahnya Surabaya, Drosemo yang dari dulu dikenal jaduk seperti itu tidak ikut terlibat. Dan saya pernah mencari di media online, di buku-buku, tidak ada sama sekali yang menyebut kalimat Drosmo di sejarah resolusi jihad atau di sejarah kemerdekaan. Di sejarah kemerdekaan tidak ada. Endi mosok Drosmo gak lapo-lapo, mosok sepanjang turu ae. Tapi ada sebetulnya yang kita jagongan ini kurang satu sebetulnya. Kalau ada satu dari Duriyah Kawatan, Uduriyah, insya Allah akan jangkep. Beliau menceritakan kalau senjata yang dibawa teman-teman santri pada saat perang itu tidak semuanya senjata yang blocking paraan, tidak. Karena sebetulnya itu taktik saja, taktik perang. Masing-masing daerah itu punya dan itu termasuk kode pasukan. Jadi siapa yang bawa bambu yang modelnya seperti ini berarti dari Magelang, dari Paraan, ini berarti dari Paraan, ini berarti tidak santri Surabaya. Mereka yang mengikuti arahan Mbah Hasim 60 sekian kilometer radius dari Surabaya, nah mereka yang bawa itu. Kemudian santri yang dari Sidoarjo itu kode dia pasukan siapa itu ketemu dari senjatanya. Termasuk teman-teman santri yang berangkat dari Cirebon itu pun juga ketemu dari senjatanya. Nah, yang unik karena Drosmo ini gak uman pring. Ceritanya gak uman pring. Ketemunya yang tidak berkode itu malah Drosmo. Mboten berkode nggih. Yang lain tuh ketemu kodenya ruas pringe iku ya apa modele iki santrine Mbah Yaiko, iki santrine Mbah Yaiko. Gus Itin bisa cerita itu agak banyak kalau tentang bagaimana santri-santri itu berangkat dari masing-masing. Saya pernah dapat cerita dari Kiai Mas Nur
beliau masih ada. Salah satu tempat, salah satu langgarnya Mbah ini masih ada langgarnya juga. Itu juga pernah menjadi tempat di mana orang-orang luar Surabaya yang mendengar pada saat Gestapo itu tanah kita dipatok oleh beberapa oknum, mereka mau menjabut itu oleh sesepuh-sesepuh Ndrosmo dikumpulkan, jadikan satu di langgar itu, kemudian ditutup biar ndak ikut terprovokasi, biar aman para pemuda Ndrosmo saja yang menghadapi mereka. Itu kebanyakan dari keturunan Madura yang kebetulan namanya juga sama, Mbah Tolha. Mbah Tolha Mancingan itu yang membawa beberapa santri dari Madura ke Ndrosmo itu. Jadi ada alakoh yang ikatan yang dulu kuat itu terus terjalin sampai hari ini. Kalau bicara akhlak, mungkin di sini tidak ada yang bisa mengalahkan akhlak orang Madura ketika masuk ke Ndrosmo. Mungkin karena alakoh yang begitu kuat itu. Ada satu kesaksian bahwa Ndrosmo itu keide sandale wong Jowo ya setelah 69. Dulu kalau ada pengajian di Ndrosmo itu di apa nek ngarani andil. Nek ngarani niku andil. Di andil itu bak bakia tanggul sungai nggih. Di andil itu bak bakia. Karena ndak ada yang masuk Ndrosmo beralas kaki. Itu berjalan berjalan sampai 69. Sudah ada jalan di sisi tanggul itu, di sisi andil itu sudah ada jalan. Ya di sana berserakan alas kaki, apa itu sandal apa di sana masih berserakan. Nah mulai di atas tahun 69 itu mulai sudah ada yang masuk, tapi masih berhenti di sini ada buk dulu di sebelum langgar itu. Ya kita juga sing nggarai zamannya tidak lagi mendukung untuk itu, hari ini masuk ke gang-gang juga camping. Saudara, tadi saya pengen jelaskan ini, Gus. Jadi tadi itu disebutkan bambu runcing dari Parakan. Parakan ini lokasi pengasmaan atau bambu runcing sebelum digunakan untuk perang itu diasma oleh Kiai Haji Subaghi. Nah, dari Parakan ini yang kemudian diantaranya juga dari Cirebon yang aba-aba itu berkumpul di Tebuireng. Lirboyo juga berdatangan ke Surabaya sebelum pecah perang 10 November. Kemudian kalau dari timur tokoh kita Kiai Al-Maghfurlah Kiai As'ad Samsul Arifin, kemudian Kiai dari Genggong juga berdatangan ke Surabaya untuk berperang. Paling tidak bukan di front depan tetapi di gedangan. Dan data-data ini kita peroleh baik dari sisa-sisa laskar barisan Hizbullah maupun barisan Sabilillah. Saudara, kita lanjutkan sesaat lagi untuk persoalan dan seputar perjuangan para santri di Surabaya sesaat lagi. Saudara, masih bersama Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi, dan kita masih berada di Pondok Pesantren At-Tauhid Sidoresmo Surabaya, asuhan Kiai Haji Mas Mansur Tolha Abdullah Sattar. Dan bersama kita kali ini adalah Gus Kamil Amar dan Gus Ariful Haq. Beliau adalah Duriya dan keluarga besar dari pesantren At-Tauhid Sidoresmo. Gus, ini kita tadi sudah bicara masa lalu ini, Gus. Kita perlu ngobrol-ngobrol yang masa depan ini. Ini pondok ini selain pondok kan juga ada sekolah-sekolah umum ya, Gus ya. Sekolah umum. Ini sejauh mana sih, Gus, yang sekolah di sini anak-anak pondok sini atau masyarakat sekitar, Gus?
Kalau untuk yang sekolah formal, alhamdulillah dari masyarakat sekitar masih banyak yang mempercayakan pondok untuk ikut merawat pendidikan anak-anaknya. Di madrasah diniyah juga alhamdulillah yang laju banyak santri kalong, santri yang pulang maghrib ikut ngaji, setengah 9 jam 9 pulang selesai pulang. At-Tauhid itu positioningnya sebetulnya saya melihatnya betapa ada dua sinar Drosmo yang di tahun 80-an itu cukup dipandang oleh orang, Mbah Tolha dengan Mbah Muhajir. Tapi beliau berdua ini sama-sama mengedepankan akhlak, mengedepankan tata krama. Jadi Mbah mendirikan sekolah di At-Tauhid itu dengan satu catatan, jangan sampai seperti sekolah yang didirikan oleh Mbah Muhajir di pesantren An-Najiyah. Termasuk juga sampai hari ini di depan gang itu kenapa tidak ada plakat At-Tauhid? Karena Mbah sempat berwasiat selagi ada plakat An-Najiyah di sana, jangan sampai ada plakat At-Tauhid. Oh, sampai segitu ya. An-Najiyah kebetulan sudah di Ma'arif, sudah ikut Dignas, pada saat itu ikut Digbud. Mbah maunya kalau sekolah itu kita pakai kurikulum mandiri bisa apa enggak? Kebetulan waktu itu yang diajak berkomunikasi itu salah satunya Pak Yazid Kohar yang juga mendirikan sekolah An-Najiyah. Pak Yazid itu dengan Mbah Minduan. Mboten saged kedai menawi mboten depat derek keluarga Kiai Ahyat Halim. Mboten saged kedah derek nek mboten Dignas, nek mboten depat derek Digbud sampun Mbah Yai Hajir. Ya wis aku melok depat kae, tapi nek tak bujui kurikulumnya oleh tak. Niku urusan mangkin yang penting sekolah berdiri dulu. Nah, sekolah At-Tauhid itu jenjangnya ikut penjenjangan depan, mulai MI, Ibtidak, Sanawi, Aliyah, ikut jenjang itu. Tapi kurikulumnya tidak dipakai kali ini. Jadi waktu itu kelas 6 SD itu sudah alfiyah. Kelas 3-4 itu sudah jurumiyah. Terus kelas 5 itu imriti, kelas 6 itu sudah mulai alfiyah. Kemudian sanawiyah itu meneruskan alfiyah, ada jawahirul maknun dan seterusnya. Sampai era Daud Yusuf yang kemudian kita harus terpaksa melepas semua kurikulum muatan lokal yang ada di madrasah itu, karena harus pakai kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Nah, Mbah waktu itu minta pertanggungjawaban ke Abah. Sur, aku njawab tanggung jawab nek iki kabeh metu teko sekolahan, aku gawekno sekolahan. Aku gawekno sekolahan sing nampung kurikulum sing dibuai wong-wong iki. Maka kemudian kita mendirikan madrasah diniyah yang pada saat itu di Depak, khususnya Depak Surabaya, itu belum ada satupun nama madrasah diniyah itu belum ada. Jadi piagam pendirian madrasah diniyah itu nomor piagamnya 001 awal sendiri. Baru kemudian di Pondok Rangkah, di pondoknya Mbah Abdul Ghani itu menformalkan abahnya Kiai Miftahul Ahyar itu baru ada madrasah diniyah juga. Nah itu barokahnya Daud Yusuf yang kurikulumnya harus nasional, muatan lokalnya hanya berapa persen itu.
Nah setelah itu posisi at-tauhid itu melihat segmentasi. Kalau di Kediri itu kelihatan segmen pondok salafnya begitu kuat. Kalau di Jombang itu sisi formalnya yang kuat. Di Langitan itu hampir sama seperti di Kediri, tapi ada cara yang berbeda. Di Sidogiri juga ada. Mbah akhirnya mengambil inisiatif untuk kita tidak bisa meninggalkan cara salaf, tetapi kita juga tidak bisa begitu saja ikut kurikulum seperti pondok-pondok yang ada di Jombang. Mbah tidak ingin fokus santri itu keliru. Akhirnya Mbah menyebut at-tauhid itu pondok salaf plus, bukan pondok modern. Salaf plus. Salaf plus. Jadi pondok salaf yang sekolahnya itu sifatnya dinomor 2-kan. Kalau ke at-tauhid ya berarti mondok sambil sekolah. Mungkin juga karena doa motif yang seperti itu, sampai hari ini sekolah kita yang formal itu seperti itu adanya, biasa-biasa saja, karena memang kepinginnya maju dikit, kepingin lebih sedikit itu, entah kenapa kok ada saja masalahnya. Begitu ya. Kena nopo dungone sing sepuh-sepuh. Karena memang itu harus di nomor 2. Nah, ngajinya kita di nomor 1, diniyah yang dipegang oleh mbah itu, iki tengere nek sik jeneng pondok ya iki, nek iki wis gak ono ya jenenge tutup pondok, jenenge sekolahan areke di asramano, duduk pondok jenenge. Jadi tetap mbah menyebut pondok ini adalah pondok salaf plus. Terus kalau tadi itu kan kita mengenal Sidoresmo itu sebagai tempat penggembelengan. Nah, kalau sekarang ini ada nggak diajarkan misalkan untuk bela diri atau kanuragan gitu? Masih ada. Masih ada ya? Silat juga masih ada. Tapi bukan untuk preman ya? Ya. Tapi sifatnya kok. Kita sifatnya hanya merawat tradisi. Jadi itu bukan sesuatu yang yang kita paksakan harus untuk anak-anak santri, tidak. Justru itu konsumennya itu bukan anak-anak santri, malah mutakhrijin. Oh, ya, yang sifatnya sudah alumni. Wong anak santri, ngapunten santri kita itu kalau punya wiritan dari rumah, apapun wiridnya, nyampe di sini lepas semua wirid, jangan dibawa wiridnya, karena tempatnya juga ya kalau cocok, kalau enggak cocok sampean kok resiko, jadi lepas saja. Kita membiasakan santri untuk minimal kalau mau zikir ya, kalau mau wiridan ya sholawat. Lebih aman, lebih adem, karena sholawat itu sifatnya dingin. Kalau zikir yang selain sholawat itu biasanya sifatnya panas. Lah nek arek pondok niku dikai panas-panas niku ngapunten, areke luwian. Sedeng arek pondok niku mangane akeh. Nggih, dadi apa arek santri iku mangane akeh ya krana zikir akeh. Nggih, zikir sifatnya panas, sanggup zikir. Dadi nek carane soto aman nggih sholawat. Tasik wonten gemblengan. Tasik wonten. Kalau kita di at-tauhid ini yang rutin untuk merawat mereka yang sudah punya, itu setiap malam tahun baru Hijriah. Setiap malam tahun baru Hijriah kita kumpul sama-sama. Bahasanya itu ngenyari. Jadi mereka yang sudah pernah diberi ijazah apa itu ngumpul. Pada malam 1 Muharram itu ngumpul, dicas penyegaran. Nah, di sudut pandang yang lain orang membahasakannya kan berbeda. Jadi itu malam siji suro, iku wayahe ngombah keris, wayahe ngombahan. Itu sudut pandang yang lain.
Orang melihatnya ya terserah orang melihat bagaimana, tapi niatan kita bukan semata-mata itu, tetapi ini bagian dari amal kita, bagian dari senjata kita untuk tetap bisa beramal. Jadi terserah orang bilang apa, mau bilang syirik kayak mau bilang apa, tapi ini bagian dari kita merawat tradisi, kita menjaga amaliyah kita. Gus, ini kan pondok yang berada di kota Surabaya, dan kita tahu Surabaya ini kan kota yang terus berkembang, Gus. Tantangan yang dihadapi di pondok ini gimana, Gus? Tantangan berat sekali. Saya kira tantangan yang paling berat hari ini adalah orang tua santri. Orang tua santri. Dulu pondok pesantren itu sanggane enteng, karena minimal anak berangkat ke pondok itu disangoni sama orang tua, bukan material. Disangoni bukan sangu materi, tapi sangu imaterial. Spiritualnya sudah ada dari rumah, itu sudah siap. Masuk ke pondok itu tinggal adaptasi begitu saja. Nah, paling tidak orang tua juga sudah siap ketika mereka memondokkan anaknya. Hari ini tantangan terbesar bagi kita khususnya, dan saya yakin di pondok-pondok yang lain pun begitu. Tantangan kita terbesar hari ini adalah orang tua. Karena tidak bisa dipungkiri, pondok pesantren itu bukan bengkel. Ini harus kita pahami bersama, pondok pesantren itu bukan bengkel. Pondok pesantren itu tempat kita sama-sama mencari ridho Allah melalui ilmu. Nah, posisi kiai, posisi pengasuh, posisi asatid itu bukan posisi tukang, di mana kita akan melakukan hal sesuai pesanan, itu tidak. Kita melakukannya bersama-sama. Jadi tidak ada komplain. Artinya tidak ada komplain itu, anakku kok gini, diurui apa wae. Yang seperti itu sebetulnya tidak perlu ada komplain seperti itu, karena sifatnya kita membantu mereka, para orang tua, bersama-sama menjadikan putranya itu orang yang paham dirinya, paham agamanya, paham posisinya sebagai warga negara, paham posisinya sebagai umat Kanjeng Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hari ini tantangannya justru di orang tua. Anaknya sudah kerasan di pondok, orang tuanya yang tidak kerasan kalau tidak ketemu anaknya. Jadi kita hari ini mesti kerja double. Nuturi anak, nuturi orang tua. Ini bukan hal yang mudah, karena ternyata lebih mudah noto arek-arek daripada kita komunikasi dengan orang tua yang dalam tanda kutip tidak semua, tapi rata-rata orang tua yang memondokkan anaknya hari ini itu ya pikirannya tidak seperti memondokkan. Kalau kita paham posisi orang tua itu bagaimana. Ada orang tua yang melahirkan, ada orang tua yang menikahkan, ada orang tua yang ngisi batin jenenge guru. Ini posisinya kan tidak masing-masing sebetulnya. Ini kan selaras, serasi, seimbang, kan begitu. Porsinya begitu. Nah, ketika anak ditaruh di pondok pesantren itu sebetulnya porsinya akan ketemu sampai sebatas apa porsi saya, porsi kiai itu sampai seberapa, porsi orang tua sampai seberapa, itu mestinya ketemu alami. Tapi hari ini tidak. Contoh ada yang mohon tidak nyambangi anaknya di luar waktu yang ditentukan. Nah, seperti itu. Orang tua itu ya cari saja waktu yang ya pokoknya gak konangan. Anaknya diceluk ngono ae ketemu. Nah, ini ketika didudukkan itu jawabannya tidak cocok sama akad awalnya.
lu ini lu anak saya kepingin ketemu kok nggak boleh. Nah itu kita biasanya ya cari cara yang paling mudah sampai cara yang paling kasar untuk mereka yang tidak bisa dipahamkan. Satu contoh saya itu bilang begini, ngapunten Pak, contoh nggih, anak jenengan masuk sekolah jam 7, setengah 8 itu jenengan ke sekolahan. Sekolahnya kebetulan tidak digembok. Nah kemudian jenengan masuk, ketemu di ruang kelas anak jenengan, lewat jendela jenengan bilang, kira-kira gurunya gimana? Kira-kira cara seperti itu pas enggak etikanya? Lu itu kan waktu masuk sekolah Mas. Nah, jenengan harus paham kalau pondok pesantren itu kurikulumnya 24 jam. Kurikulumnya 24 jam. Bahkan ketika nganggur itu kurikulumnya pondok biar mereka bisa interaksi dengan teman-temannya yang lain. Kita nggak bisa mengatakan ini jam kosongnya pondok itu termasuk kurikulum. Jangankan itu, jeding itu kenapa pondok ada banyak pertanyaan. Kenapa kok nggak membangun jeding yang representatif? Kalau urusan bangun jeding itu sebetulnya mudah. Taruhlah hitung anak saja, 1 jeding 5 anak itu sangat mudah sebetulnya kita lakukan bisa. Dengan keterbatasan lokal bahkan. Tapi bukan itu masalahnya, karena jeding itu juga perangkat kurikulum. Ngapunten karena manajemen waktu juga di jeding itu, bagaimana etika mereka anak-anak santri itu ketika antri ya di jeding itu, bagaimana mereka bisa bertoleransi juga di jeding itu. Kalau jeding ini kita bikin banyak, hilanglah itu kurikulum yang hidden kurikulum di pondok itu akan hilang. Lah kreativitas anak, kreativitas seorang santri ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang sebetulnya kecil menjadi besar, masalah besar menjadi kecil, itu kan tumbuhnya sebetulnya dari hal-hal kecil seperti itu, antri saja. Kalau mau gampang kan anak bisa bohong. Dan itu rahasia santri ya, rahasia santri biasanya kalau kepingin ngelangkai antrian jeding ya pegang perut, agak ekspresi seperti tak tertahankan, akhirnya teman yang di depan ngalah, ya cepatlah di CO. Padahal ya sama-sama sebetulnya, tapi itu kan intrik saja, intrik anak. Nah ini kalau kita biarkan mengalir begitu saja ya zamannya tidak seperti itu. Jadi kita tetap pakai memegang beberapa kurikulum tersimpan itu sebagai bagian dari hasanah kita. Nah, cara yang paling sulit untuk melestarikan itu bukan cara yang paling sulit nggih. Napa jeneng? Hal yang paling menjadi kesulitan kita adalah meyakinkan orang tua bahwa ini bagian dari pendidikan anak-anak mereka. Terus ini karena kita juga terbatas oleh waktu. Saya ingin terakhir ini pesan-pesan untuk santri maupun masyarakat secara umum terkait dengan Hari Santri dan posisi santri di tengah masyarakat. Gus Ariful Haq, terus pundi Gus? Ya jangan minder dari santri, karena santri itu orang yang punya masa depan cerah. Ya. Itu santri. Jadi jangan minder jadi santri. Gus Kamal. Sudah diambil. Ya saya akan pakai bahasa yang lain. Banggalah jadi santri. Banggalah jadi santri. Berbanggalah jadi santri. Karena jadi santri itu berarti bisa menjadi apapun. Ya. Tanpa sekat, bahkan tanpa perihal formal seperti ijazah atau apa. Santri akan bisa jadi apapun. Okay. Ada satu kesimpulan di dalam pertemuan kita sekarang, ketika tadi sejauh yang dijelaskan tadi
bagaimana pondok pesantren At-Tauhid ini memegang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi bagian dari adagium masyarakat santri di kita, yakni memelihara nilai lama yang baik dan menerima nilai baru yang lebih baik. Muqafaddhu ala qadimis saleh wal akhdu bi jadidil aslah. Saya kira cukup ngaten guys pertemuan kita, kesempatan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saudara, kita sudahi Jagong Santri kita hari ini dan kita akan bertemu di lain kesempatan di lokasi yang berbeda. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.